Fisika Classroom, ini tempatnya belajar fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai peserta didik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian dalam kondisi sehat dan tetap semangat belajar ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai vektor. Karena itu, simak terus videonya dan jangan di skip. Check it out. Berdasarkan arah, besaran dibedakan menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar merupakan besaran yang memiliki nilai saja. Contohnya, jarak, massa, waktu, suhu, kelajuan, perlajuan, dan lain-lain. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya, perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momentum, dan lain-lain. Lambang vektor. Sebuah vektor dapat dilambangkan dengan tanda seperti ini, atau bisa juga seperti ini, atau seperti ini, atau bisa juga ditulis dengan huruf tebal atau bold. Kenapa saya tuliskan beberapa lambang vektor? Hal tersebut dimaksudkan supaya jika kalian membaca literatur yang berbeda, kalian tidak bingung dengan pelambangan vektor. Karena kadangkala beberapa literatur melambangkan vektor secara berbeda-beda. Contohnya, vektor gaya dapat dituliskan sebagai seperti ini, atau bisa juga seperti ini, atau bisa juga seperti ini, atau bisa juga seperti ini. Nah, semuanya ini kita baca vektor gaya. Menggambar vektor. Sebuah vektor dapat digambarkan dengan tanda anak panah seperti ini. Panjang anak panah menunjukkan besar atau nilai vektor. Makin besar nilai vektor, maka anak panah kita gambarkan semakin panjang. Arah anak panah menunjukkan arah vektor. Jadi, jika arah vektornya ke utara, maka anak panahnya kita arahkan ke arah utara. Jika arah vektornya ke barat, maka anak panahnya kita arahkan ke arah barat, dan seterusnya. Contohnya, vektor A besarnya 6 cm, arah tepat ke timur. Nah, karena vektor berbicara tentang arah, jadi yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan acuan arah yang kita gunakan. Nah, acuan arah yang kita gunakan adalah arah mata angin, seperti ini. Nah, karena vektor digambarkan dengan anak panah, maka untuk menggambarkan vektor A, kita harus menggambarkan anak panah sepanjang 6 cm, arah tepat ke timur, seperti ini. Contoh lainnya, misalnya kita mau menggambarkan vektor B. Vektor B besarnya 3 cm, arah tepat ke utara. Nah, karena vektor B lebih kecil dari vektor A, maka anak panah untuk vektor A, vektor B harus kita gambarkan lebih kecil atau lebih pendek ketimbang vektor A. Arah anak panah untuk vektor B harus kita gambarkan ke arah utara, seperti ini. Nah, bagaimana dengan vektor lawan? Vektor min A merupakan lawan vektor dari vektor A. 2 langkah ke kiri, lawannya 2 langkah ke kanan. 3 langkah ke depan, lawannya 3 langkah ke belakang. Artinya apa? Lawan vektor besar atau nilainya sama dengan vektor induknya, yang membedakan keduanya adalah arahnya. Misal di sini, untuk vektor A besarnya 6 cm, arah tepat ke timur, maka vektor min A yang merupakan vektor lawan dari vektor A harus kita gambarkan sepanjang 6 cm juga.
akan tetapi arahnya ke arah yang berlawanan, yaitu ke arah barat, seperti ini. Atau contoh lainnya, misalnya di sini kita mau menggambarkan vektor C. Vektor lawan dari vektor C adalah vektor min C. Jika kita ingin menggambarkan vektor min C, maka caranya kita buat garis sejajar dengan vektor C, panjangnya sama, kemiringannya sama, yang membedakannya adalah arah anak panahnya. Arah anak panah vektor C ke atas, sedangkan vektor min C arahnya ke bawah. Intinya, antara vektor dan lawan vektornya, besarnya sama, kemiringannya sama, yang membedakan keduanya adalah arahnya berlawanan atau berbeda 180 derajat. Contoh soal. Lukis vektor-vektor berikut ini. 1. Vektor F1 besar 40 Newton, arah tepat ke utara. 2. Vektor F2 besar 60 Newton, arah min 30 derajat terhadap F1. 3. Vektor F3 besar 50 Newton, arah 150 derajat terhadap F2. 4. Vektor F4 besar 40 Newton, arah 60 derajat terhadap F3. Untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan acuan arah yang kita gunakan. Dalam hal ini, kita harus menggambar sumbu mata angin terlebih dahulu. Seperti ini. Barat, timur, utara, selatan. Nah, setelah kita menggambarkan sumbu mata angin seperti ini, barulah kita mulai menggambar vektor yang diminta. Yang pertama, vektor F1 besar 40 Newton, arah tepat ke utara. Karena vektor kita gambarkan dengan anak panah, maka untuk menggambarkan vektor F1, kita harus menggambar anak panah sepanjang 4 cm. Dalam hal ini, misal saja 10 Newton kita gambarkan dengan 1 cm, berarti 40 Newton kita gambarkan dengan 4 cm. Arah anak panah kita gambarkan dengan arah tepat ke utara, seperti ini. Vektor kedua, vektor F2 besar 60 Newton, arah min 30 derajat terhadap F1. Terhadap F1 artinya F1 yang jadi acuan. Jadi, tangan letakkan di F1. Dari F1, kita memutar mengambil sudut 30 derajat. 30 derajatnya ada dua kemungkinan, 30 derajat ke sini atau 30 derajat ke sini. Ke arah mana sudut 30 derajatnya kita ambil tergantung plus minus sudutnya. Jika sudutnya positif, maka kita memutar berlawanan jarum jam. Jika sudutnya negatif, kita memutar searah jarum jam. Nah, karena sudutnya minus 30 derajat, maka 30 derajatnya kita putar searah jarum jam. Di F1 jarum jam mutar ke sebelah sini, maka 30 derajatnya kita ambil ke arah sini seperti ini. Nah, di titik 30 derajat inilah kita menggambarkan vektor F2. Selanjutnya kita gambarkan vektor F3. Vektor F3 besar 50 Newton, arah 150 derajat terhadap F2. Terhadap F2 artinya F2 yang jadi acuan. Jadi, tangan letakkan di F2. Dari F2 kita memutar mengambil sudut 150 derajat.
150 derajatnya ada dua kemungkinan, 150 derajat ke sini atau 150 derajat ke sini. Nah, karena sudutnya positif 150 derajat, maka 150 derajatnya kita ambil berlawanan jarum jam. Di F2 ini jarum jam muter ke sebelah sini, jadi 150 derajatnya kita ambil berlawanan arah, yaitu ke sebelah sini. Dari sini sampai sini 30 derajat, sini sampai sini 90 derajat, 30 tambah 90, 120 derajat. Jadi supaya totalnya 150 derajat, kita ambil sudut 30 derajat lagi. Seperti ini. Nah, di titik 150 derajat inilah kita gambarkan vektor F3. Selanjutnya kita gambarkan vektor F4. Vektor F4 besar 40 Newton, arah 60 derajat terhadap F3. Terhadap F3 artinya F3 yang jadi acuan. Jadi, tangan pertama taruh di F3 terlebih dahulu. Dari F3 ini kita memutar mengambil sudut 60 derajat searah atau berlawanan jarum jam, tergantung positif dan negatif sudutnya. Nah, karena sudutnya plus 60 derajat, maka 60 derajatnya kita ambil berlawanan jarum jam. Seperti ini. Nah, di titik 60 derajat inilah kita gambarkan vektor F4. Pembahasan seputar pengenalan vektor saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata saya ucapkan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.